Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu supaya kita bisa kembali belajar di dalam kelas. Baik teman-teman, welcome back with me Mr. Adit in English with Mr. Adit. Well guys, for today we are going to learn about introducing myself and others. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perkenalan, memperkenalkan diri sendiri, dan memperkenalkan orang lain. And here is self-introductions, atau bagaimana cara kita memperkenalkan diri sendiri dengan baik dan benar. Oke teman-teman, jadi ketika kita memperkenalkan diri, kita harus benar-benar memperkenalkan apa sih yang orang pengen tahu tentang kita, apa sih yang kira-kira yang akan kita informasikan ke orang tersebut. Baik, untuk yang pertama, kita mulai dengan greeting atau ucapan sapaan, ucapan salam. So, what's greeting? Kita sudah pernah membahas ini di video sebelumnya teman-teman ya. Greeting itu ada hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, how are you? Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada hello everyone or hello everybody, yang artinya halo semuanya. Oke, kita bisa awali dengan kata-kata seperti itu ya. Atau dengan hi guys, ya artinya hi guys. Good morning, selamat pagi, good afternoon, good evening, seperti itu ya teman-teman. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan sapaan yang kedua, atau mungkin bisa disebut dengan awalan ya. Awalan sebelum kita sebelum kita memperkenalkan diri kita, seperti itu teman-teman. Well, di sini ada I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Yang kedua ada I would like to introduce myself. Artinya juga sama, saya ingin memperkenalkan diri cuman dengan pembawaan bahasa yang lebih sopan. Yang ketiga ada I'd like to introduce myself. Series juga sebenarnya artinya sama, saya ingin memperkenalkan diri. Yang keempat ada let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti itu teman-teman. Jadi keempat cara ini bisa teman-teman pilih salah satu untuk digunakan sebagai awalan teman-teman nanti memperkenalkan diri teman-teman. Oke, di sini kita akan menyebutkan hal pertama, yes, name, ya. Nama itu adalah hal pertama yang harus teman-teman ucapkan. Oke, di sini kita akan ada dua jenis nama. Yang pertama itu full name atau nama lengkap. Yang kedua ada nickname atau nama sapaan ya, atau nama panggilan seperti itu teman-teman. Full name, nama lengkap. Oke, di sini ada beberapa cara ya. Ya, caranya sama seperti yang kita bahas di awal banget kita pembelajaran secara online ini ya teman-teman ya. Ada my name is, for example, atau contohnya adalah my name is Angga Sanjaya, for example like that. Ya, my name's Angga Sanjaya. Artinya sama ya teman-teman. Artinya nama saya adalah Angga Sanjaya, nama saya Angga Sanjaya. Dan yang terakhir bisa dengan menggunakan I am Angga Sanjaya, atau bahasa Indonesianya itu saya Angga Sanjaya. Nah, kemudian setelah kita menyebutkan nama lengkap, kemudian kita menyebutkan juga nama panggilan agar orang yang kita lawan bicara kita itu dapat mengetahui nama panggilan kita seperti apa. Oke, di sini ada you can call me Angga, for example like that. Kamu bisa menyebutku atau kamu bisa memanggilku Angga. Atau yang kedua, I usually called Angga. Saya biasanya dipanggil Angga. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi, you can call me Angga or I usually called Angga. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menyebutkan address or locations. Ya, jadi kita menyebutkan alamat kita atau lokasi tempat kita tinggal. Di sini kita ada beberapa cara. Yang pertama adalah I live in, yang artinya saya tinggal di. Di situ teman-teman bisa isi dengan kota, ya.
atau dengan nama desa teman-teman semua. Contohnya adalah I live in Poponcol, seperti itu. Or ada yang kedua dengan cara I am from, yang artinya saya berasal dari. Nah, di sini teman-teman bisa menyebutkan nama kota ya teman-teman ya. I am from Karawang. Dan kemudian ada I am originally from bla 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 and now I stay in. Nah, di sini berarti saya berasal dari mana dan sekarang tinggal di mana, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk yang ketiga ini itu digunakan ketika teman-teman itu tempat tinggal yang sekarang itu berbeda dengan tempat lahir teman-teman semua. Contohnya gini, saya lahir di Jakarta, tapi saya tinggal di Karawang sekarang. Okay, so you can say that I am originally from Jakarta and now I stay in Karawang. And next, age, usia. Nah, ini salah satu yang penting juga teman-teman supaya lawan bicara kita bisa tahu usia kita berapa sih. Oke, di sini cuma ada satu cara teman-teman. Ya mungkin sebenarnya banyak cara, tapi ini yang paling umum digunakan. Ada I am bla 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 years old, yang artinya saya berapa tahun. Nah, titik-titik di sini teman-teman bisa isi dengan usia teman-teman semua. Contoh, I am 15 years old. Saya 15 tahun. Sekali lagi, I am 15 years old. Saya 15 tahun. Yang selanjutnya adalah born atau lahir. Nah, di sini kita harus menyebutkan tempat lahir kita dan tanggal lahir kita. So, bagaimana? Oke, di sini ada contohnya. I was born in kota mana tempat lahirnya, kemudian disusul dengan tanggal lahirnya. And here is the example. Ada contohnya. I was born in Karawang 20 of January 2006. Artinya, saya lahir di Karawang 20 Januari 2006. Sekali lagi, I was born in Karawang 20 of January 2006. Oke, yang selanjutnya setelah tempat tanggal lahir, di sini ada professions atau profesi. Ya, I am a student of Islamic Junior High School At-Tarbiyah. Ini contohnya ya teman-teman, karena teman-teman seorang siswa, maka teman-teman bisa bilang seperti ini. I am a student of Islamic Junior High School At-Tarbiyah. Atau bahasa Indonesianya, saya seorang siswa di SMPIT At-Tarbiyah. Well, ini mungkin yang salah satu yang teman-teman harus jawab ya. Favorite subject atau pelajaran favorit. Nih selama teman-teman belajar pasti punya dong yang namanya pelajaran favorit ya teman-teman. Oke. Di sini ada beberapa cara untuk menyebutkan pelajaran favorit ya. Yang pertama adalah my favorite subject is, yang artinya pelajaran favorit saya nih ini loh gitu. Dan yang kedua ada I love learning bla bla bla, yang artinya saya suka belajar apa. I like bla 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 most, yang artinya saya sangat suka pelajaran apa. For example, contohnya teman-teman suka banget sama bahasa Inggris nih, ya ceritanya ya. Kita bisa masukkan aja subjek bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya adalah English. So, my favorite subject is English. Pelajaran favorit saya adalah bahasa Inggris. I love learning English. Saya suka belajar bahasa Inggris. I like English the most. Saya sangat suka bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya adalah family members. Family members atau anggota keluarga ya. Oke, di sini kita hanya akan menyebutkan berapa saudara yang kita punya saja ya. Oke, di sini contoh yang pertama adalah I have two siblings, yang artinya saya punya 2 saudara.
Ya, I am the only one child in my house. Saya anak satu-satunya di rumah, gitu. And I am two from four. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi teman-teman apabila punya saudara yang cukup banyak atau punya saudara satu atau dua, jadi teman-teman tinggal sebutin aja I am two. Nah, dua di sini itu maksudnya teman-teman anak keberapa from four dari berapa bersaudara gitu. Misalkan teman-teman adalah anak pertama dari 5 bersaudara misalkan. I am one from five. Saya anak pertama dari kelima saudara saya. Seperti itu teman-teman. Well, yang selanjutnya adalah hobbies atau hobi. Ya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah my hobbies. Hobi saya adalah seperti itu jika hobi teman-teman itu ada satu saja. Ya. Yang kedua adalah my hobbies are, yang artinya hobi saya adalah, tapi di sini banyak hobinya teman-teman, lebih dari satu. Dan yang ketiga, I love doing bla bla bla. Saya sangat suka melakukan apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. Yang kedua, my hobbies are playing guitar, listening in music, and singing. Hobi saya adalah bermain gitar, kemudian bernyanyi, ya, dan mendengarkan musik. Seperti itu. Ini lebih dari satu ya, apabila menggunakan my hobbies are. Kemudian yang selanjutnya, I love doing game. Misalkan, saya sangat suka bermain game. Seperti itu teman-teman. Di sini ada beberapa contoh hobi, ya. Yang pertama adalah fishing, untuk memancing, studying, belajar, play football, bermain bola, reading, membaca, swimming, berenang, listening music, mendengarkan musik, cooking, memasak, hiking, mendaki, singing, menyanyi, dancing, menari. Well, yang selanjutnya adalah favorite drink or food, minuman dan makanan favorit, teman-teman ya. Di sini bisa menggunakan my favorite food is, makanan favorit saya adalah. Kemudian my favorite drink is, minuman favorit saya adalah. I like bla 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 most. Saya suka sekali apa. Oke. Teman-teman bisa gabung juga di sini. Misalkan my favorite food and drink are, gitu ya. My favorite food and drink are, seperti itu teman-teman. Contohnya seperti apabila misalkan makanan favorit teman-teman itu nasi goreng, berarti bahasa Inggrisnya adalah fried rice. Oke, di sini my favorite food is fried rice. Makanan favorit saya adalah nasi goreng. Kemudian apabila minuman favorit teman-teman itu adalah jus melon, so in English is my favorite drink is melon juice. Seperti itu. Yang ketiga, bisa menggunakan seperti ini, I like fried rice and melon juice most. Yang artinya saya sangat suka sekali nasi goreng dan jus melon. Seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa contoh dari makanan favorit dan minuman favorit ya di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah fried rice. Sorry di situ salah tulisannya ya, bukan fried rice tapi fried rice ya. Nasi goreng, instant noodle, mie instan, fried chicken ayam goreng, grilled chicken ayam bakar, chicken soup, sup ayam, and snack, cemilan, dan banyak lagi sih teman-teman sebetulnya makanan-makanan favorit. Nanti teman-teman bisa komen-komen aja di bawah ya makanan favorit teman-teman apa. Kemudian ada contoh dari favorite drinks. Ya, di sini ada melon juice, jus melon, ada coffee, kemudian ada iced tea, es teh manis ya teman-teman. Iced tea itu es teh manis ya, es teh.
Kemudian ada iced coffee, ada es kopi. Terus kemudian ada good day freeze. Oke, teman-teman pasti tahu nih kesukaan siapa. Kemudian orange juice, jus jeruk. Oke, di sini kita akan membahas soal dreams juga atau cita-cita, dreams or goal. Artinya cita-cita. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan I want to be bla 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 in the future. Saya ingin menjadi apa di masa depan. Atau juga teman-teman bisa menggunakan my dream is to be a what. Jadi mimpi saya itu ingin menjadi apa, seperti itu ya. Di sini ada beberapa contoh dari cita-cita ya. Ada a doctor, dokter, a singer, penyanyi, an astronaut, astronot ya, an engineer, insinyur, a teacher, guru, a police officer, polisi, a midwife, perawat, a photographer, a dancer, penari, a businessman, pengusaha, dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Mungkin ada cita-cita teman-teman yang belum masuk ke sini, boleh nanti di sharing ke kita ya, di komen di bawah. Apa sih cita-cita teman-teman semua? Tentu saja dengan bahasa Inggris ya teman-teman. And here is the example ya. Jadi di sini akan dicontohkan juga bagaimana cara memperkenalkan diri dengan keseluruhan ya, tadi yang sudah kita bahas. Oke, di sini Mister akan coba bacakan buat teman-teman semua. Hi everyone, I would like to introduce myself. My name's Ananda Subagja, and you can call me Nanda. I'm originally from Bekasi and now stay in Karawang. I am 15 years old. I was born in Bekasi, 1 of January 2006. I am a student of Islamic Junior High School of Atarbia. My favorite subject is English. I am the only one children in my house. My hobbies are singing, dancing, and swimming. I like grilled chicken and mango juice most. And I wanna be a police officer in the future. Thank you. Oke. Well, kita coba sekali lagi. Mister akan coba bacakan sekali lagi buat teman-teman ya. Hi everyone. I would like to introduce myself. My name's Ananda Subagja, and you can call me Nanda. I am originally from Bekasi and now stay in Karawang. I am 15 years old. I was born in Bekasi, 1 of January 2006. I am a student of Islamic Junior High School of Atarbia. My favorite subject is English. I am the only one children in my house. My hobbies are singing, dancing, and swimming. I like grilled chicken and mango juice most, and I wanna be a police officer in the future. Thank you. Oke, gimana teman-teman? Mari kita artikan semuanya ya. Hi everyone, halo semuanya. I would like to introduce myself. Aku akan memperkenalkan diri nih. My name's Ananda Subagja. Namaku Ananda Subagja. And you can call me Nanda. Kamu bisa panggil aku Nanda. I am originally from Bekasi. Saya berasal dari Bekasi. And now stay in Karawang. Dan sekarang saya tinggal di Karawang. I am 15 years old. Saya 15 tahun. I was born in Bekasi. Saya lahir di Bekasi. 1 of January 2006. Tanggal 1 Januari 2006. I am a student of Islamic Junior High School Atarbia. Saya seorang siswa di SMPIT Atarbia. My favorite subject is English. Pelajaran favorit saya bahasa Inggris. I am the only one children in my house. Saya anak satu-satunya di rumah. My hobbies are singing, dancing, and swimming. Hobiku
adalah bernyanyi, menari, dan berenang. I like grilled chicken and mango juice most. Aku suka ayam bakar sama jus mangga. And I wanna be a police officer in the future. Yang artinya, saya ingin menjadi polisi di masa depan. Thank you, terima kasih. Oke, teman-teman. Dengan tadi berakhirnya contoh tadi dan kita artikan bersama-sama, berakhir juga pelajaran English with Mr. Adit. Oke, buat teman-teman di SMP Tarbiyah kelas 7, 8, 9, nanti untuk petunjuk tugasnya akan ada di PDF yang Mister kasih di aplikasi Sitar, teman-teman. Mohon dicek aplikasi Sitarnya di bagian download center. Oke, terima kasih teman-teman untuk pelajaran hari ini. And kita akan kembali bertemu di English with Mr. Adit di episode selanjutnya, teman-teman. Salam hangat dari Mr. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.